Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat yang membahas program prioritas terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2021. Setelah tiba di Bandara Udara Rendani Manokwari sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin langsung menuju kantor Gubernur Papua Barat untuk istirahat sejenak bersama Gubernur, Pangdam 18 Kasuari, dan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, rombongan Wakil Presiden kembali menuju gedung PKK. Pada kesempatan tersebut, Wapres memimpin rapat kerja bersama Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bentuni, Bupati Tambrau, Bupati Maibrat, dan Bupati Manokwari Selatan sebagai kepala daerah dari 5 wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat di tahun 2021 ini. Dalam jumpa persnya kepada awak media, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan ada beberapa masalah yang dibicarakan bersama pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan agama terkait masalah percepatan pembangunan di Papua. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 dan kemudian Undang-Undang Otsus Jilid 2 dalam rangka percepatan pembangunan untuk langkah-langkah yang akan dituangkan dalam induk pembangunan agar cepat terlaksana. Ada beberapa masalah yang kami bicarakan, diskusikan, dialogkan, dan juga dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, perempuan, dan juga pemuda. Yang pertama adalah menyangkut masalah pembangunan, percepatan pembangunan di Papua, baik melalui Impres nomor 9 tahun 2020 dan kemudian juga Undang-Undang nomor Otsus, Undang Otsus nomor 2 dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Ini kita membicarakan berbagai rencana dan langkah-langkah yang kita tuangkan nanti di dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPPP namanya itu, yang akan menjadi acuan nantinya akan menjadi seperti apa pembangunan supaya cepat. Ma'ruf Amin juga mengatakan selain itu, yang kedua terkait masalah kemiskinan di 5 kabupaten kota di Papua Barat. Dan sisanya kemiskinan biasa yang ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2024. Percepatan yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang di Papua Barat ini ditargetkan untuk tahun 2021 itu 5 kabupaten kota. Tidak berarti kemudian sudah tidak ada kemiskinan. Nah, sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan, yaitu sampai dengan 2024 terjadi penurunan dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10% lebih, kita akan turunkan sampai dengan 8%. Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta Gubernur Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, ratusan pasukan gabungan dari TNI Polri menggelar pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ke Kabupaten Manokwari pada Kamis 14 Oktober. Gelar apel pasukan gabungan berlangsung Kamis pagi di Bandara Udara Rendani Manokwari. Ratusan TNI Polri dengan senjata lengkap melakukan pengamanan kunjungan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, mulai dari bandara hingga ruas jalan yang akan dilewati oleh orang nomor 2 di Indonesia. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Junaidi Weken menyebutkan, saat ini ribuan anggota gabungan dari TNI Polri sudah dibagi ke setiap titik pengamanan di dalam kota Manokwari. Khusus untuk jumlah personil dari Polda Papua Barat dan Polres Manokwari yang disiagakan sebanyak 543 personil.
dan ditempatkan di setiap lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Wakil Presiden. Kesiapan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden di Kabupaten Manokwari. Jadi sampai saat ini untuk anggota baik TNI Polri sudah dibagi dan diploting sesuai dengan posisinya masing-masing. Untuk saat ini keterlibatan TNI maupun Polri ada ribuan personil yang dilibatkan. Sedangkan untuk dari kepolisian sendiri, gabungan dari Polres Manokwari dan Polda Papua Barat itu ada 543 personil. Junaidi menambahkan tugas mereka dari Polri sendiri untuk mengantisipasi segala gangguan Kamtibmas yang tidak diinginkan selama rombongan Wapres melintasi jalan-jalan utama. Ia menghimbau juga kepada masyarakat untuk saat ini, dengan adanya kunjungan dari Wapres, sementara waktu akan berdampak pada gangguan arus lalu lintas, sehingga masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan pengamanan yang digelar oleh aparat gabungan untuk ikut mensukseskan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya hari ini sudah mulai setelah apel tadi pagi sudah mulai diploting di posisinya mau baik di rute di ruas jalan maupun di lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Wakil Presiden. Dan tentunya dalam pengamanan Wakil Presiden ini pengamanan VVIP ini dikomandoi atau dikoordinir langsung oleh Kodam Kaswari Papua Barat langsung yang memimpin untuk pelaksanaan pengamanan ini. Kami dari Polri, dari Polda Papua Barat maupun Polres Manokwari tentunya membackup di ruas jalan maupun kami antisipasi terhadap gangguan ancaman dan gangguan Kamtibmas lainnya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa mengunjungi Kompleks Borobudur, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan mengusulkan pembangunan model kampung nelayan yang sehat. Kamis 14 Oktober 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Salah satu daerah yang dikunjungi yaitu Kompleks Borobudur, tepatnya di daerah pemukiman warga yang terbakar pada tanggal 30 September 2021 lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia langsung turun melihat pemukiman warga yang terbakar, serta mengunjungi warga yang berada di posko pengungsian KLK. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat diwawancarai mengatakan, ia datang untuk melihat secara langsung daerah kampung nelayan yang terbakar di daerah Manokwari. Selanjutnya, ia akan melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya di Jakarta. Setelah itu akan diusulkan untuk perbaiki dan dibangun menjadi kampung nelayan yang sehat dan maju. Di kampung nelayan di Manokwari sini ya, saya bersama dengan Pak Bupati, ada sedikit bantuan dari kami dalam bentuk sembako yang kita berikan kepada para korban kebakaran. Tapi yang pasti saya melihat langsung, nanti saya akan koordinasi dengan tingkat kementerian di Jakarta untuk semoga saya akan usulkan ini menjadi satu sekaligus diperbaiki menjadi model kampung nelayan yang sehat, kampung nelayan yang maju. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menambahkan sangat mengucap syukur karena warga kampung nelayan Borobudur mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Bupati Manokwari optimis masyarakat yang bermukim di Teluk Sawaibu akan diperbaiki sehingga lebih produktif, agar ke depan dapat menjadi kampung nelayan yang modern di Teluk Sawaibu dan dapat menarik kunjungan wisatawan. Ya, pertama kita bersyukur bahwasanya di tengah-tengah situasi yang dialami oleh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari, khususnya kawasan nelayan di Borobudur yang mengalami musibah kebakaran 30 September yang lalu, itu bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan hari ini kita bisa mendapatkan kunjungan dari beberapa menteri, terutama Menteri Perikanan dan Kelautan hari ini. Dan juga hari ini Wakil Presiden juga akan hadir
dan juga dari Kementerian PUPR, Wamen PUPR juga hari Senin akan hadir di Manokwari, dan saya kira kita optimis bahwasanya masyarakat kita di kawasan Teluk Sawaibo termasuk kawasan nelayan di Borobudur ini akan kita perbaiki untuk jauh lebih produktif lagi ke depan, dan kita usahakan supaya ini menjadi kampung nelayan yang bisa menjadi destinasi di Kabupaten Manokwari. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan 1.000 paket sembako yang akan diserahkan di setiap posko pengungsian. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, para siswa SMA Taruna Kasuari hingga saat ini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat untuk melakukan aktivitas belajar mengajar sambil menunggu pembangunan SMA Taruna Kasuari menjadi rampung. Setelah dibuka secara resmi, Sekolah Menengah Atas Taruna Kasuari Nusantara hingga kini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat untuk melakukan proses belajar mengajar yang beralamat di Kelurahan Amban. Sedangkan gedung sekolah yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini dalam proses pembangunan dan sudah hampir rampung. Dari pantauan TVRI, ruangan guru, ruangan kelas, asrama siswa, dan juga ruangan pendukung lainnya sudah hampir rampung, serta instalasi listrik, air bersih, pembuatan taman, semuanya dalam proses pengerjaan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Doan Siba mengatakan, siswa SMA Taruna Nusantara saat ini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat karena fasilitas pendukung lainnya belum siap. Kalau semuanya rampung, maka semua siswa dan tenaga guru akan dipindahkan ke gedung yang baru, dan semua kebutuhan lainnya diisi oleh peralatan yang baru, dan setelah itu baru diresmikan oleh Gubernur Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, untuk peresmian ditargetkan akan dilaksanakan di tahun 2021. Taruna Kasuari Nusantara sementara ini masih di atas, kita tunggu satu, yaitu mereka punya tempat makan yang belum siap. Memang sementara ini sudah dikerjakan tapi belum siap. Kalau sudah siap berarti kita akan menggeser personil dari atas ke bawah, kita isi semua, lengkapi dulu, setelah itu peresmian oleh Gubernur. Bapak targetnya kapan Pak untuk di bawah? Ya kita rencana ini, kita juga ada tunggu, kasihan teman-teman yang kerja juga butuh uang sementara. Kegiatan kemarin sudah dikembalikan ke BPSDM, tinggal BPSDM kerja keras untuk bayar mereka selesai, so mereka juga selesaikan pekerjaan itu. Setelah itu kita masuk, kita istilahnya sudah masuk dulu, baru upacara peresmian. Untuk tenaga guru saat ini hanya kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia. Sehingga dari dinas dan juga pihak sekolah sedang mencari guru bahasa Indonesia. Hanya kurang satu saja, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita kurang satu itu karena kemarin sudah kita kasih dari kehutanan, tapi dari kehutanan tidak, SMK Kehutanan. Tapi SMK Kehutanan tidak izinkan. Makanya ini kita dalam proses penjajakan lagi satu. Hanya satu guru saja. Diharapkan semua proses pembangunan sarana dan prasarana pendukung Sekolah Menengah Atas Taruna Kasuari Nusantara dapat segera dilaksanakan, sehingga proses peresmian dapat segera dilakukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang dana bagi hasil migas saat ini menjadi atensi serius bagi 3 daerah penghasil, salah satunya Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini dibenarkan anggota DPRD Papua Barat Demianus Enos Rumpaidus yang dikonfirmasi TVRI saat melakukan pertemuan dengan Pemda Teluk Bintuni. Rumpaidus menjelaskan saat tatap muka Bapemperda DPRD Papua Barat bersama Pemda Teluk Bintuni pada Jumat pekan lalu di Bintuni, pihaknya mendapat masukan penting dari Bupati Teluk Bintuni. Selain itu, masukan yang disampaikan Bupati Teluk Bintuni menyangkut kepentingan Kabupaten Teluk Bintuni selaku daerah penghasil, yakni presentase penerimaan daerah penghasil perlu direvisi. Oleh sebab itu tadi banyak hal yang memang kami bahas
menyangkut pembagian daerah penghasil dan non-penghasil. Yang sebagaimana Bupati Bintuni meminta supaya dengan beban yang berat di lapangan ini, maka untuk daerah penghasil persennya dikasih naik ke 50% dan daerah non-penghasil itu 25%. Nah, daerah penghasil di Papua Barat ada 3, yaitu Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Komitmen kami ketika kami pulang ini kembali ke Provinsi Papua Barat dan melakukan pembahasan, sehingga kami sudah berkomitmen untuk perda ini kami akan memperjuangkan beberapa item. Rumpaidus menambahkan selaku perwakilan rakyat di lembaga legislatif pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menjawab aspirasi yang disampaikan melalui pemerintah daerah. Namun ia menuturkan semua langkah yang diambil tentu akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Nasdem Dapil Papua Barat Riko Sia menyerahkan sejumlah bantuan yang merupakan aspirasi dari petani dan pengusaha UMKM di Manokwari, Papua Barat. Bantuan program diseminasi teknologi masyarakat dan teknologi tepat guna diserahkan kepada komunitas kopi Manokwari dan petani di wilayah dataran Profi oleh anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Riko Sia di salah satu kafe di Manokwari. Kepada TVRI Papua Barat, Riko menyampaikan terima kasih karena pada kesempatan ini ia dapat mengunjungi Kabupaten Manokwari dengan menyerahkan langsung sejumlah aspirasi yang selama ini disampaikan oleh masyarakat di Papua Barat, mulai dari mesin roaster kopi, hand traktor, penyemprot hama, dan bibit padi buat petani. Ia berharap bisa memperjuangkan dan membangun, terutama membangkitkan sektor-sektor di bidang UMKM. Yang mana pada kesempatan ini saya menyerahkan aspirasi yang sudah diperjuangkan dan bekerja sama dengan BRIN berupa hand traktor, benih padi, mesin kopi, pemanggang kopi untuk komunitas kopi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbagi yang lebih banyak lagi, kita perjuangkan lebih banyak lagi untuk membangkitkan sektor-sektor di bidang UMKM. Mewakili kelompok Tani Harapan Makmur Distrik Pravi, Sahono menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Karena bantuan tersebut dapat meringankan beban para petani yang tadinya mengelola lahan secara manual. Namun dengan adanya alat ini, pekerjaan bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Saya terima kasih mewakili anggota kelompok Tani Harapan Makmur atas bantuan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami, bagi anggota kelompok tani, bisa meringankan cara mengolah lahan yang tadinya mungkin dengan manual bisa satu tempat dikerjakan 1 minggu, mungkin kalau dengan alat ini cukup 1 jam. Nah itu keringanan kita di situ. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, UNICEF terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas keterampilan hidup guna mencegah praktek perundungan. Berdasarkan data dari Program for International Student Assessment atau PISA, pada tahun 2018 sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun mengalami bullying atau perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Sedangkan jejak pendapat Report UNICEF ditemukan 45% remaja dan pemuda mengalami perundungan secara daring. Dari angka ini, anak laki-laki yang lebih banyak mengalami perundungan, yaitu sebanyak 49%, sementara anak perempuan sebanyak 41%. Guna mengatasi bullying atau perundungan,
Pemerintah Kota dan Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong melaksanakan pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup ini menyasar anak-anak SMP karena disinyalir anak-anak di tingkat pendidikan ini yang banyak menjadi korban perundungan. Pendidikan keterampilan hidup diberikan kepada guru-guru sebagai pendidik dengan tujuan meningkatkan angka anak-anak yang tetap bersekolah, memperbaiki capaian belajar, dan melindungi anak perempuan dan laki-laki dari tindak kekerasan di sekolah. Program dukungan kan memang kita dari UNICEF kita sifatnya membantu apa yang bisa kita istilahnya begini. Program kami fokus untuk di beberapa daerah dulu sebagai percontohan karena UNICEF memilih daerah berdasarkan satu kemampuan kami. Kita tidak bisa meng-cover semua daerah di tanah Papua. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memang komit untuk melaksanakan program-program kerjasama dengan kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi sumber daya kami memang tidak bisa penuh untuk membiayai 29 kabupaten di Papua dan 13 di Papua Barat, sehingga kita memilih beberapa di antaranya sebagai percontohan dan harapannya ini kita bisa dorong secara bertahap ke daerah-daerah lain juga yang tertarik. Bupati Sorong Joni Kamuru ketika dikonfirmasi awak media usai pembukaan pelatihan keterampilan hidup bagi guru-guru SMP, Kota dan Kabupaten Sorong. Di salah satu hotel di Jalan Frans Kaisepo, Kota Sorong menegaskan, pemerintah Kabupaten Sorong terus mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan dan memberikan semangat bagi anak-anak yang mengalami perundungan untuk tetap semangat bersekolah. Kerjasama ini yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Kepala UNICEF, kemudian oleh Unimuda, ini bermanfaat bagi anak-anak kita, generasi kita, supaya mereka betul-betul sekolah, mereka dapat punya ilmu dan segala macam dalam lingkungannya yang baik tanpa ada segala macam persiapan tadi sudah dilakukan. Juga kami terus akan mendukung langkah-langkah atau kerjasama dengan UNICEF dan di backup oleh Unimuda. Namanya kalau SDM itu tidak bisa ditawar-tawar, itu penting. Isu perundungan menjadi isu yang harus diatasi oleh setiap instansi pendidikan, termasuk sekolah menengah pertama di daerah. Pencegahan terjadinya perundungan harus menjadi komitmen semua orang dan diawasi ketat oleh berbagai pihak. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa-siswi SMP dan SMA YPPK Kaimana menjalin vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksinasi dosis pertama dan kedua jenis Sinovac kepada para siswa ini berlangsung di halaman sekolah. Sebelum divaksin, para siswa wajib menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan guna menentukan siswa bisa divaksin atau tidak. Ketua YPPK Keuskupan Manokwari dan Sorong di Kaimana, Dr. Randus Arnoldus Baronama, kepada TVRI mengatakan jumlah siswa SMP sebanyak 345 siswa. Namun sebanyak 265 siswa SMA YPPK yang hanya dinyatakan sudah siap untuk divaksin COVID-19. Meski sebelumnya ada penolakan dari sejumlah orang tua murid. Mereka vaksinasi hari ini, banyak yang sudah vaksinasi, tapi banyak juga orang tua datang keberatan, tidak mau anaknya divaksinasi. Dia tahu karena pengaruh dari luar, orang-orang macam-macam. Mungkin ada yang bilang nanti kalau sapu anak vaksinasi sakit bagaimana? Saya bilang tidak ada. Contoh saya ini sudah tua, umur 80, tapi saya pertama vaksinasi di Kaimana ini belum mati. Iya. Jadi banyak orang tua yang sudah mengerti sehingga sekarang hampir semua sudah mulai vaksinasi. Beliau juga mengatakan apa yang dilakukan pihaknya guna mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kaimana. Sementara itu, Andri Tiaman dan Melani, siswa SMP YPPK Kaimana yang telah mendapat suntikan vaksin COVID-19, ia mengatakan jika keduanya divaksin untuk menambah kekebalan tubuh. Antibody. Setelah divaksin apa yang kamu merasa? Saya biasa saja. Berarti memang tidak benar ya seperti hoax yang bilang kata tidak benar ya? Iya. Tidak bikin pusing, ngantuk, tidak biasa saja. Biasa saja? Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, menyambut HUT ke-1 tahun, TVRI Papua Barat menggelar Lomba Presenter Challenge yang diikuti oleh 22 peserta yang berlangsung pada Rabu 13 Oktober kemarin. Animo kalangan muda untuk menjadi presenter televisi nampaknya cukup tinggi. Ini terlihat dari antusias para peserta Lomba Presenter Challenge yang mana peserta bisa merasakan langsung menjadi seorang pembawa berita di televisi. Mulai dari membuka opening berita, membaca berita, lalu closing berita. Semuanya dilakukan oleh 22 peserta, seperti yang dibawakan oleh presenter TVRI Papua Barat dan diarahkan langsung oleh pengarah siaran. Salah satu peserta Presenter Challenge, Naomi Mai, mengaku senang karena baru pertama kali ini ia bisa diberikan kesempatan untuk menjadi presenter televisi. Sebagai anak Papua, ia yakin bahwa mereka pun bisa menjadi presenter yang handal seperti presenter yang ada di Indonesia. Lewat Presenter Challenge yang diadakan TVRI Papua Barat, ia banyak belajar proses dan bagaimana cara membawakan sebuah acara yang selama ini ia hanya bisa lihat melalui televisi maupun YouTube. Yang pastinya kami sebagai peserta merasa senang sekali karena baru kali ini ada kesempatan untuk kami, terutama anak-anak Papua, untuk menunjukkan kalau kami juga bisa di bidang presenter ini. Saya baru pertama kali, tapi saya sangat bersyukur karena adanya kegiatan ini saya boleh belajar banyak sekali dari bagaimana caranya kami jadi presenter, bagaimana semua proses-prosesnya itu. Ya, besar harapan saya semoga saya juga bisa ambil bagian dari TVRI Papua Barat. Ketua Panitia Widiarta mengatakan Lomba Presenter Challenge yang diadakan TVRI Papua Barat, banyak peserta yang mengikuti lomba memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa untuk menjadi presenter. Ia berharap ke depan kegiatan semacam ini perlu diadakan setiap tahun guna mencari bakat-bakat presenter di Papua. Sangat berterima kasih kepada adik-adik pemuda-muda dari Papua Barat, Manokwari, karena ikut serta dalam perlombaan Presenter Challenge. Presenter Challenge adalah untuk menggali bakat-bakat adik-adik di Papua Barat. Ternyata di luar dugaan, saya akui semua bagus-bagus semua punya kemampuan, jadi kita tinggal mengasah. Mudah-mudahan tahun depan kita adakan lagi yang lebih luas supaya kita bisa eksis di dunia pertelevisian. Presenter Challenge yang digelar di gedung kantor TVRI Papua Barat di Arfai, Rabu 13 Oktober 2021, merupakan rangkaian untuk menyambut HUT TVRI yang ke-1 tahun pada tanggal 28 Oktober mendatang. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kantor bakal klasis GKI Hatam Oransbari yang terletak di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, secara resmi digunakan pada Rabu 13 Oktober 2021. Hadir bersama-sama dengan kami. Peresmian dan pentahbisan gedung kantor tersebut dilakukan para hamba Tuhan yang dipimpin Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel Kaigere. Selain itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan serta Wakil Bupati Manokwari Selatan WMP Rengkung juga berkesempatan ikut meresmikan kantor bakal klasis tersebut. Dalam sambutannya, Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel Kaigere menyampaikan bahwa banyak orang yang gagal akibat melupakan sejarah, terutama sejarah akan karya Tuhan dalam hidupnya. Dan ini punya kaitan yang sangat erat dengan sejarah. Saya tidak tahu atau belum meneliti kata sejarah dalam bahasa Indonesia. Tetapi semua tulisan-tulisan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata sejarah itu dari kata history itu punya makna yang penting, yaitu cerita tentang dia. History, dia ini siapa? Dia ini Tuhan. Jadi pengertian sejarah tidak lain adalah cerita tentang bagaimana karya Tuhan. Sementara itu, terkait dengan peresmian kantor bakal klasis Hatam Oransbari, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendata dan memperhatikan setiap permohonan atau proposal kabupaten kota di Papua Barat.
Banyak sekali ya permohonan yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Ya, ada jemaat-jemaat yang membangun gerejanya, membangun pastorinya, membangun gedung sekolah minggunya ataupun gedung serbaguna dari semua agama yang ada, tapi juga dari semua denominasi gereja yang ada. Ya, sudah jawab, tapi banyak juga yang belum terjawab. Dalam acara peresmian gedung kantor tersebut turut digelar acara peletakan batu pertama pembangunan pagar kantor yang dilaksanakan sejumlah pihak, diantaranya Sekretaris Sinode, Gubernur Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat Maksi Ahoren, Wakil Bupati Mansel, dan pihak pemilik hak ulayat. Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah berita tentang PON ke-20 Papua. Sepak bola putri merupakan cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada PON 20 Papua. Untuk itu setiap daerah perlu mempersiapkan atletnya untuk secara baik untuk menuju PON berikutnya. Sepak bola putri merupakan cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Dan tuan rumah Papua telah membuktikan hasil kerja keras mereka dari pembinaan selama 2 tahun terakhir. Untuk itu dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia, daerah juga ikut ambil bagian dalam membina para atlet, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Ya, mungkin ini awal ajang sepak bola putri untuk PON. Saya pikir kalau bisa bukan hanya di PON saja, di pertandingan-pertandingan lain, mungkin ada Pertiwi Cup atau mungkin yang putri punya bisa dibuat sehingga anak-anak yang putri yang punya talenta ini bisa disalurkan. Jadi bukan putra saja. Ya, ini awal yang baik untuk pesepak bola putri untuk bisa maju di tingkat nasional lagi. Sepak bola putri yang baru pertama kali digelar pada Pekan Olahraga Nasional juga dinilai sebagai bukti dari kesetaraan gender di bidang olahraga. Pasalnya, tingkat nasional baru pertama kali digelar sehingga diharapkan pula agar pemerintah daerah juga ikut memberikan dukungan dalam pembinaan. Bila perlu di semua kabupaten di Papua tuh ada sekolah sepak bola juga buat wanita. Jadi bukan sepak bola itu kan identik pria. Sekarang sudah ada wanita, jadi luar biasa. Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan segera usai. Banyak cabang olahraga yang telah selesai dipertandingkan, khususnya penyelenggaraan di klaster Merauke. Ada banyak kesan yang disampaikan oleh beberapa pelatih dan pengurus. PON 20 Papua klaster Merauke, bagi para atlet dan juga pengurus cabang olahraga mempunyai kesan tersendiri. Mereka mengungkapkan bahwa PON yang berlangsung di Papua sudah sangat bagus dan sangat berbeda dengan PON sebelumnya di Indonesia. Suyadi, salah satu pengurus cabang olahraga Anggar asal Jawa Barat mengaku, PON di Papua sudah sangat baik, mulai dari venue hingga pelayanan ketika mereka menginjakan kaki di Merauke. Ya artinya enggak, artinya saya melihatnya dari sisi orang sininya lebih kooperatif.
kita seperti dilayani asik aja gitu, seperti di rumah sendiri, seperti di Bandung, tidak ada beda. Saya suka lihat-lihat karakternya unik. Paling itu saja. Ya kalau kekurangan biasalah, karena kan Papua ini juga pertama kali menggelar event besar seperti ini. Kalau ke hambatan-hambatan itu trouble dimanapun ada, Pak itu. Harapan ke depan Pak untuk nanti PON. Saya berharap Anggar Papua ini tumbuh terus, berkembang sehingga bisa join di kompetisi di kejuaraan nasional itu. Jadi tidak hanya event PON saja. Itu harapan saya, karena kan sama-sama pembina toh. Sementara itu pelatih gulat asal Jawa Timur juga mengungkapkan hal yang sama. Papua sudah sangat layak diselenggarakan PON 20. Namun sebagai tuan rumah, penonton harus sportif saat menyaksikan pertandingan. PON ini, bagus sekali, bagus ini. Untuk pelaksanaannya udah paling bagus di antara PON-PON sebelumnya, udah paling bagus sekali. Ya. Junjung tinggi sportivitas terutama untuk penonton sama supporternya, kalau bisa sportif ya. Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.